Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Hasan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, ingin membahas tentang mata kuliah kepemimpinan politik dan dosennya yang bernama Dr. Muhammad Nasih MSI yang saya hormati. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas tentang tipe kepemimpinan tipe kepemimpinan paternalistik dan juga karismatik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tipe kepemimpinan militeristik dan juga tipe kepemimpinan laissez-faire. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas dua kepemimpinan tuh, yang karismatik dan juga paternalistik. Minggu ini kita juga akan membahas dua tipe kepemimpinan, yaitu tipe kepemimpinan militeristik dan juga laissez-faire. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu menjelaskan tipe kepemimpinan militeristik terlebih dahulu. Nah, yang akan langsung disambung dengan tipe kepemimpinan selanjutnya ya. Jadi, tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter yang sifatnya memaksa itu, yang sudah kita bahas 2-3 minggu yang lalu lah gitu. Nah, jadi tipe kepemimpinan militeristik ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter, yaitu gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya. Jadi ya sama kayak otoriter gitu, jadi setiap keputusan itu diambil dari diri dia gitu. Nah, terus pengambilan keputusannya itu dari diri dia sendiri secara penuh gitu. Jadi keputusan itu tergantung diri dia gitu. Nah, terus segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin tersebut yang otoriter. Si pemimpin tersebut yang bersifat otoriter. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah ditugaskan. Jadi si pemimpin itu menentukan tugas segala pembagian tugas itu ditentukan oleh si pemimpin dan tanggung jawabnya itu dipegang oleh si pemimpin, dan bawahannya itu hanya tinggal disuruh-suruh doang. Bawahannya tinggal melaksanakan tugas dari si pemimpin tersebut. Ya, jadi militeristik dan otoriter itu nggak jauh beda lah, hampir sama gitu, kayak 50-50 gitu. Nah, terus lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, ya seperti di militer kali ya. Jadi perintah dan komando itu lebih banyak di sistem pemerintahan militeristik, keras dan sangat otoriter gitu, dan kaku dan seringkali kurang bijaksana. Iya, seringkali kaku itu di kayak formal banget gitu. Jadi kayak pemerintahnya formal buat kaku, jadi cenderung kaku. Dia hampir sama kayak otoriter ini. Bawahannya itu cuma bisa disuruh-suruh gitu. Dan si tipe kepemimpinnya itu keras seperti otoriter dan mungkin seperti militer ya, keras gitu. Dan kurang bijaksana mungkin ya, karena semuanya itu atas kehendaknya gitu. Nah, dan tipe kepemimpinan ini harus memiliki kepercayaan diri. Jadi si pemimpin yang bertipe militeristik ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Mengapa begitu? Karena pemimpin itu harus memiliki kepercayaan diri setiap dalam mengambil keputusan. Jadi dia itu udah memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi gitu. Kepercayaan diri yang tinggi ini sangat berguna untuk mempengaruhi bawahannya. Kan militeristik itu hampir sama kayak otoriter, jadi kayak nyuruh-nyuruh doang. Jadi dia harus punya kepercayaan diri untuk nyuruh-nyuruh itu. Dan juga egoismenya itu tinggi. Ya, meskipun egoisme seperti yang meskipun egoisme itu tidak baik bagi seorang pemimpin, tapi
terkadang egoisme itu baik juga gitu. Nah, egoisme itu bisa menimbulkan keyakinan ke diri sendiri, jadi kayak udah yakin gitu sama keputusannya, tapi itu tidak baik sih, karena lebih mementingkan kepentingan diri sendiri mungkin ya. Dan juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang bisa menginspirasi bawahannya atau rakyat, jadi kayak wih keren nih kayak gini-gini. Itu tipe kepemimpinan militeristik gitu, kepercayaan dirinya yang sangat menginspirasi, bisa menginspirasi, dan lalu sangat menyenangi formalitas. Yang sudah saya tadi bilang, sangat kaku. Jadi itu formalitas banget gitu, kayak nggak ada casualnya gitu. Kayak apa? Mungkin penampilan aja harus formal. Dan mungkin ya setiap acara-acara itu formal banget lah, kayak kaku banget gitu, kayak harus sesuai prosedur banget gitu. Jadi kayak banyak upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan mungkin, jadi kayak mengagumkan banget. Dan juga ada selanjutnya itu ciri-ciri kepemimpinan militeristik. Yang pertama itu lebih banyak menggunakan sistem yang tadi udah saya jelaskan ya, sistem komando dan keras. Nah terus yang kedua itu yang pertama itu kan keras, sistemnya kayak perintah mulu. Nah terus yang kedua ini menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan. Jadi bawahan itu harus menghendaki kepatuhan yang mutlak dari atasan. Jadi bawahan itu harus menghendaki perintah dari atasan. Jadi bawahan itu harus menghendaki setiap perintah dari atasannya itu. Jadi bersifat mutlak. Perintahnya itu bersifat mutlak. Nah, terus yang sudah tadi saya sebutkan itu menyukai formalitas, dan juga yang keempat itu menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Jadi bawahannya itu harus disiplin. Dan itu membuat terkesan bawahannya jadi kaku gitu, kayak karena pemimpin terlalu keras itu membuat bawahannya jadi kaku. Dan terus yang kelima itu tidak menghendaki saran, usul, sugesti dan kritikan-kritikan dari bawahannya dan juga dari masyarakat. Jadi tipe kepemimpinan militeristik ini memang sangat mirip dengan otoriter, yaitu tidak menerima saran, usul, dan seperti pemikiran bawahannya itu tidak bakal diterima. Itu membuat bawahannya itu ide-idenya itu kurang berkembang lah gitu. Jadi bisa menimbulkan kurangnya kreatif bawahan gitu. Nah terus komunikasi hanya berlangsung searah, jadi hanya terpusat ke dia terus gitu, ke dia terus. Nah itu juga bisa menimbulkan itu sih, kayak bener sih egoisme gitu. Itu ciri-cirinya itu. Nah kelebihannya itu, pemimpinannya itu, kelebihan dan kekurangannya itu memang benar-benar memang benar-benar sangat mirip dengan otoriter. Yang sudah saya jelaskan minggu lalu itu, yang memang sangat mirip dengan otoriter dan militeristik ini. Jadi apa tuh kelebihannya itu? Yang pertama itu tegas dalam mengambil keputusan, dan juga yang kedua itu sangat cepat untuk mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan itu hanya tergantung dia, jadi cepat gitu. Terus yang kekurangannya yaitu memaksa setiap keinginan itu harus terwujud. Jadi itu membuat seperti mungkin orang bisa bekerja dengan tidak ikhlas mungkin ya. Nah terus yang kedua itu kekurangannya, bawahannya menjadi kurang kreatif. Jadi bawahannya itu ide-idenya tidak tersalur karena pemimpin itu tidak menerima ide dan gagasan dari si bawahannya itu. Nah ya mungkin ini saya mungkin sudah cukup ya menjelaskan tentang tipe kepemimpinan militeristik. Dan ini ke pembahasan terakhir di materi ini, saya akan membahas tentang tipe kepemimpinan laissez-faire. Nah, kepemimpinan bertipe laissez-faire ini menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas. Bisa jadi ini mungkin ya kebalikannya dari militeristik. Jadi semua komponen
komponen yang ada di dalam badan organisasi atau pemerintahan itu menjalankan tugasnya dengan bebas, diberi kebebasan oleh seorang pemimpin yang menganut tipe kepemimpinan laissez-faire ya. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan diserahkan kepada bawahan. Jadi mereka nentuin dulu nih tujuan bersamanya itu apa, terus tugasnya itu dibentuk dan diserahkan ke bawahannya. Nah, agar bisa menjalin kerjasama yang pakem lah kerjasamanya gitu. Karena kan tadi namanya itu tipe kepemimpinan laissez-faire. Nah, karena artinya itu laissez itu artinya secara harfiah berarti mengizinkan. Laissez itu mengizinkan dan faire itu adalah bebas. Jadi laissez-faire mengizinkan bebas. Jadi itu kebebasan gitu. Jadi pengertian laissez-faire adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip memberikan tugas kepada orang lain atau bawahannya dengan prinsip kebebasan. Termasuk dengan prinsip kebebasan termasuk bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan. Iya, dengan kehendak bawahan. Jadi berbeda dengan tipe otoriter atau militeristik yang harus sesuai dengan kehendak atasan, tapi yang ini sesuai dengan kehendak bawahan. Dan tipe ini dapat dilaksanakan di sekolah, ya seperti di sekolah gitu. Di sekolah yang memang benar-benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik dan mampu merancang semua kebutuhan sekolah dengan mandiri. Jadi ini mungkin contoh di sekolah itu tipe kepemimpinan guru mungkin ya. Guru itu menganut laissez-faire, memberikan kebebasan. Bukan guru sih, mungkin kepala sekolah yang memberikan guru kebebasan untuk bagaimana cara mengajar muridnya gitu. Nah, pemimpin laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter dan sering disebut liberal karena ia memberikan banyak kebebasan. Seperti kita sudah ketahui ya, liberal itu bebas, artinya bukan artinya bebas tapi lebih ke kebebasan. Liberal itu kepada jadi mereka itu memberikan kebebasan kepada para tenaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu. Jadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, seperti di sekolah guru bebas untuk menentukan bagaimana dia mengajar muridnya itu dengan cara dia sendiri. Nah, jika pemimpin otoriter mendominasi, otoriter kan mendominasi seperti militeristik juga tuh, maka tipe pemimpin laissez-faire ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota. Jadi mungkin seperti contohnya kepala sekolah, misalkan sekolah kita harus berkembang. Nah, dia itu menyerahkan tugas itu ke si guru, dan si guru itu harus bisa membuat sekolah itu berkembang dengan cara dia sendiri, dengan cara si guru tersendiri. Jadi gurunya itu bawahannya itu bisa jadi lebih kreatif gitu, karena semua gagasannya bisa disalurkan. Tidak seperti otoriter yang semua perintahnya itu atas kehendak atasannya. Pada tipe kepemimpinan laissez-faire ini, sang pemimpin tidak praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat semau sendiri. Mungkin seperti dalam rapat sekolah, mungkin mau kapan gitu rapatnya. Seperti dalam rapat sekolah gitu, kepala sekolah menyerahkan segala sesuatu kepada para tenaga kependidikan, seperti kepada guru, baik penentuan tujuan, mungkin tujuan pembelajaran di kelas, prosedur pelaksanaan, bagaimana di lapangan, mungkin di lapangan upacara, bagaimana gitu, di kelas juga kegiatan, dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, seperti mungkin ayo kita buat kegiatan hari Kartini gitu atau apa, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan itu bebas gitu. Jadi kayak ini selama udah saya sediakan ya udah pakai aja, bebas gitu. Kepala sekolah bersifat pasif, jadi pemimpinnya itu bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsung, jadi hanya seperti memantau dan mengingatkan tujuannya itu.
Nah, lalu dan tidak mengambil inisiatif apapun. Kepala sekolah atau pemimpin yang memiliki laissez-faire biasanya memposisikan diri sebagai penonton. Ya seperti yang sudah tadi saya bilang, penonton yang mungkin kayak mengingatkan saja kepada para bawahannya. Meskipun ia berada di tengah-tengah para tenaga pendidikan dalam rapat sekolah, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota. Dalam suasana rapat pun, jadi si kepala sekolah itu tidak terlalu memaksa, mungkin memberi bebas lah, mau pendapat apa aja ditampung terus di voting lagi ya kan gitu. Nah terus ini apa tuh ciri-ciri khusus kepemimpinan laissez-faire itu? Pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam kepada bawahannya. Yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada bawahannya atau stafnya itu atau lainnya lah gitu. Dan yang ketiga, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi penonton gitu. Dan yang keempat itu, pemimpin memberikan komentar spontan seperti pengkritik lah, spontan atas aktivitas anggota. Dan ia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau melakukan evaluasi terhadap kinerja guru. Itu kalau kepala sekolah ya. Nah, karena itu mungkin bisa bagus juga tapi bisa buruk juga. Mungkin bagusnya itu memberi kebebasan, jadi kreativitas guru itu terolah dan tersampaikan dan tersalurkan, dan komunikasi tidak satu arah, bisa bercabang gitu. Dan kekurangannya itu mungkin ya itu bisa saja dari stafnya itu tidak ahli dalam tujuan atau hal yang ditugaskan oleh seorang pemimpinnya, jadi tugasnya itu jadi kurang gitu. Dan juga kurangnya penilaian dari si pemimpin, kurangnya evaluasi ya. Oke, sekian ini penjelasan singkat dari saya tentang tipe kepemimpinan militaristik dan juga tipe kepemimpinan laissez-faire. Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nasih, MSI, yang telah memberi tugas ini atas keringanan absensi di mata kuliah Kepemimpinan Politik. Oh iya, saya mau berpesan semoga teman-teman bisa menjaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Jika nggak ada keperluan atau keperluan mendesak, tetap di rumah, saling jaga satu sama lain. Kita harus melawan pandemi ini. Oke. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.